Dalam sains, hal mistis merupakan konsep yang tidak sah secara ilmiah karena tidak memiliki bukti yang bisa diuji kebenarannya secara objektif. Sedangkan hal mistis yang berkaitan dengan penampakan makhluk gaib seperti hantu sebenarnya adalah fenomena yang saat ini sudah bisa dijelaskan secara ilmiah. Misalnya petir. Zaman dulu petir dianggap sebagai dewa yang sedang marah. Gerhana yang dianggap sebagai bulan yang dimakan makhluk jahat. Atau meteor yang dianggap sebagai dewa yang sedang berperang. Padahal sudah ada penjelasan ilmiahnya, termasuk penjelasan tentang hantu. Pembahasan tentang hantu sudah sering kita bahas di video-video sebelumnya ya. Halo guys, balik lagi di Bagus Channel. Kali ini aku akan membuat video tentang horor lagi. Tapi kali ini aku tidak akan bercerita tentang horor atau mengeksplor atau menguak sejarah mistis, tapi aku akan mencoba untuk menjelaskan atau memberi edukasi tentang salah satu video atau mereaction salah satu video dari salah satu YouTuber yang yaitu anak masih di bawah umur, yaitu tentang dimana dua anak ini membuat video horor atau uji nyali terus ke tempat angker seperti kuburan atau tempat-tempat lainnya seperti yang ada di dalam film KKN atau Susana seperti itu. Lalu mereka berpendapat bahwa sebenarnya hal gaib atau hantu yang mereka cari itu tidak ada. Jadi mereka beropini atau berpendapat yang melihat hantu itu mempunyai sakit kayak ilmiah seperti itu. Jadi mereka menjelaskan sesuai ilmiah tentang keberadaan hantu itu tidak ada. Jadi yang aku tangkap dari video ini itu sebenarnya aku juga nggak begitu tahu sih sebelum aku menonton di televisi di siaran langsung channel Trans 7 ada salah satu acaranya. Jadi dia diundang terus ditanya begini mereka menjawab. Terus yang bikin aku ketawa itu ternyata mereka membuat video itu masih sore guys. Jadi sekitar pukul 7 sampai jam 9. Lalu ada salah satu host atau memang pembawa acara mereka itu langsung bercanda, membanyolin omongannya. Lah jam segitu setan-setannya masih pada ke pasar kali, pada masak kali gitu, masih pada tidur gitu. Jadi di sini makanya aku mau bahas karena yang bukannya nggak terima sih, jadi kayak gimana ya sebenarnya kalau alasannya
bukan hantu itu tidak ada, itu aku bisa terima kalau alasannya itu mereka melihat sosok hantu itu karena ada rasa takut, terus jadi mereka berhalusinasi. Jadi misalkan dia takut dengan sosok pocong sesuai tempatnya ya, tempat angkernya misalkan ini, terus dengar-dengar cerita dari orang, oh di sini ada pocong, ada gini, jadi dia takut lewat sini, terus halusinasi. Itu masih bisa dimaklumin. Tapi ini alasannya tidak, kenapa ya? Soalnya kalau setahu aku, sebelum aku membuat video pernyataan atau edukasi seperti ini, jadi aku searching dulu guys. Jadi nggak searching dari beberapa dari satu info doang, tapi beberapa. Jadi sesuatu hal yang gaib atau mistis itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmiah atau kayak seperti mereka katakan, tetapi itu juga hanya bisa kita jelaskan itu dengan memakai logika, bahkan sampai ke metafisika. Ada salah satu YouTuber, yaitu mungkin teman-teman juga tahu ya, pasti kebanyakan juga tahu, di channel Kisah Tanah Jawa itu kebanyakan mereka membuat konten itu pernyataan tentang hal gaib itu memakai metafisika. Jadi kenapa? Jadi ada rumus-rumusnya guys. Jadi nggak asal mereka berbicara, tapi ada rumusnya. Apa yang dia lihat ya, jadi dijelaskan dengan memakai metafisika. Terus cara kita melihat, terus cara mereka menampakkan diri kepada kita. Nanti setelah aku mereaction video ini, aku akan jelasin lebih lanjut yang udah aku pahami ya. Kalau yang aku belum pahami, mungkin di video selanjutnya nanti aku bersama tim aku untuk membuat video lagi dalam penjelasan hal gaib atau mistis. Aku mau reaction dulu guys. Sebentar. Ini jadi nama channelnya itu Gen Alfarisi. Jadi dia tentang, namanya Spooky Detective atau penyelidik tentang hal yang seram. Jadi udah aku telusur beberapa video itu, banyak banget yang tentang hal mistis atau tentang gaib, yang hantu-hantu ya, jadi horror story. Jadi nge-explore mereka. Nah di situ di thumbnailnya itu tercantum ada sesuatu lah, terus ada yang aneh. Nah dari pernyataan seperti itu aja mereka, jadi apa ya, di pernyataan di isi videonya mereka tidak percaya adanya hantu, tapi mereka bikin bikin thumbnail video seakan-akan ada hal aneh gitu. Terus ada sesosok di situ kan, berpikir logika. Kalau mereka tidak percaya hantu, ya udah jujur aja tidak ada hantu di sini, atau enggak judulnya atau thumbnailnya mencoba explore ke sini, tetapi tidak mereka tidak berani menampakkan diri, kan seperti itu. Tidak usah membuat daya tarik para penonton untuk menonton, padahal dalam isi video itu mereka selalu mengatakan tidak percaya hantu. Tuh, jadi gimana ya? Seakan-akan mereka itu memberi informasi yang belum tentu kebenarannya kepada semua orang. Jadi kalau orang yang awam pasti bakal percaya. Oke, lanjut
Kita reaction videonya 1, 2, 3. Ini aku tangannya udah ada jimatnya. Muncul itu. Jadi Muncul. pertama video pertama Ya, yang muncul. kita reaction adalah Ada hantunya ini. Nih guys, kalian nih. dia di Kalian pun dari sana tuh. Tuh. membuktikan Itu lampu jalan karena di sini mantra. ada kendaraan yang kesana kesini juga ya. Tapi sini tuh jauh banget guys dari pemukiman warga. Mana nih rumah-rumah di sini nggak ada kan? Tuh di sana juga ada lampu buat Jadi tenangin jalan. judulnya Ayo kita ke atas. udah kayak Dan kalian apa tahu ya, ini kuburannya bahasa masih jauh di atas dia loh guys. itu Sekitar 300 meter lebih kayaknya. Jauh. benar ya. Iya. Ini namanya benar ya, selalu di kuburan. kuburan umum Kalumpa Panda. Nih keren nih. Dan ini nanjak guys, saya takut malah pleset dulu. Soalnya ini cuma hantu. Oke guys, terus kita nanti di pertengahan ya, pertengahan jalan buat ke kuburannya. Ini keren nih. Duri, iya duri nih. Gue kaget banget. Jam Iya mas, waktu itu kan kita pernah kesini 2 tahun yang lalu kita ketemu kucing di atas. oh iya, pernah kita ke sini. Kita pernah kasih. Iya iya. Ih anunya daunnya tajam-tajam juga kok. Oh duri semua, bah. Ini nggak mungkin mah hantunya mau ngagetin dari sama guys. Aw. Bajunya kecantol. Nah. Tuh. Serem nggak tuh? Lihat tuh. Serem kan, Dia kan duri. panjang. Kalian berani ke sini? Kuburannya beda dari yang lain ini. Ini kita Oke, jadi mereka memuji dirinya sendiri. Di video ini, jadi setiap videonya mereka ditemanin sama orang tuanya. Enggak, jadi mereka tidak berdua, ya. Nah, di situ mereka menantang, seperti menantang. Kalian berani pergi ke sini, serem kan? Itu jadi seakan-akan ya mereka sudah cukup berani, bahkan padahal ya udah aku katakan tadi, mereka selalu membuat atau tag video itu sekitar jam 7 sampai jam 9 dengan alasan mereka masih bersekolah, jadi tidak boleh keluyuran malam-malam sampai malam atau nanti kurang tidur. Sekarang gini aja guys, kalau mereka niat membuat konten horor pasti dipikirin dengan matang-matang, ya kan? Bisa di hari weekend, nggak harus di hari biasa, terus di hari libur bisa gitu guys. Jadi itu nggak bisa jadi alasan yang kurang masuk akal lah. Kita lanjut guys. Nih kita udah mau sampai ya. Bener sih. Ini mah. Tuh kuburannya kelihatan ya. Nggak masalah di sini dulu ada kayu-kayunya gitu ya dulu. pasti kita pernah duduk sana. Betul sih kok pernah. Dan kok dihilangin ya. Terus tempatnya ini serem ya. Kalian terus keliling gelap banget. Cuman gak tersenternya kita aja sih. Pada umumnya juga orang-orang kalau ke tempat yang asing atau ke tempat yang gelap kayak gini nih akan ngerasa nggak nyaman, nggak enak, bahkan takut. Teman saya sendiri pernah bilang, udah lumayan lah yang bilang ke saya, Ken aku ini udah nggak takut sama hantu, cuman kalau ke tempat yang gelap-gelap gitu kenapa takut ya. Saya juga ngerasa ke tempat-tempat seperti ini nggak enak atau takut gitu ya guys. Cuman bukan berarti takutnya sama hantu. Nah, jadi rasa takut atau rasa nggak nyaman di tempat-tempat gelap seperti ini bukan cuma manusia doang. Hewan-hewan juga, beberapa hewan itu, contohnya ayam. Saat malam hari mau tiba itu, mereka nyari tempat berlindung dulu guys. Karena apa? Karena mereka itu nggak bisa bertahan hidup baik di siang hari.
beberapa primata tertentu juga gitu. Jadi saat malam hari itu ya mereka nggak bisa aktivitas sebanyak siang hari dong. Jadi takut itu wajar, karena itu juga menyelamatkan kita sampai sekarang. Bukan berarti takut itu kelemahan kita, tapi sistem pertahanan kita. Hewan-hewan juga gitu kok, makanya bisa bertahan hidup. Ayo Fik, ini naik ke atas. Guys, ini manis. Kayak ada muka orang. Apa ini? Wah, Orangnya disantet. dan cantik kalau ritual gitu. Apa ini guys? Kalian tahu nggak kira-kira apa? Ritual buat bangkitkan. Alright. Oke lah guys, kita bakal lanjut explore dulu ya. Ini. Sekarang kayaknya kuburannya jadi makin nggak keterawat beneran deh. Nggak kerawat. Tuh sekarang perasaan dulu nggak ada gitu kayak gini sih. Apa? Iya. Dulu bersih deh. Sekali. Ini bedanya juga, selain serem gara-gara di hutan gitu, ini dia kuburannya di atas gitu guys. Naiknya aja susah. Kita summon anu dulu. Summon hantu. Ini berapa nih? Oh ya guys, kita juga mungkin bakal coba ritual-ritual gitu guys, ritual manggil hantu. Biar gak sia-sia dong, kami tiap kesini nggak pernah nemu loh. Bukan tiap kesini doang, tiap ke tempat-tempat yang dianggap Kemana-mana. serem gitu, mistis gitu, tapi nggak pernah nemu. Iya. Oh iya, katanya nih bisa kamu katanya manggil ritual-ritual gitu. Beneran? Iya. Syaratnya buat bisa manggil-manggil gitu gimana syaratnya? Itu ada 2. Apa itu? Syaratnya itu yang pertama, nanti airnya itu air di botol. Mau bawa air kita? Jadi aku bacain mantra-mantra, terus nanti aku celupin tanganku, terus nanti emas siramin ke sekitar kuburan. Yang kedua itu lu harus punya snack deh, jajan. Mau tak makan lagi? Mau aku makan loh mas. Yes. Beneran tapi? Iyalah. Beneran? Oke. Oh ini ada. Nih ya. Oke ayo langsung mulai ritual nih. Langsung ya. Ya habis dari Jakarta dapat ilmu dari mana aja nih? Oke guys, Oke langsung aja lah ritual ya. Ini snacknya aku amankan dulu biar dia nggak jatuh. Buat apa snack? Buat komunikasi sama hantunya. Oh emang hantu suka snack ya guys? Hantunya udah modern. Enggak, biar suaraku bisa kedengaran sama hantu. Baca mantranya. Si papa. Bar. Ini aku tangannya udah ada jimatnya. Tuh kopok. Diminum nggak? Katanya air berkah. Enggak, Oh enggak. ini airnya. Oke boleh nih mungkin sebentar dipegang dulu. Mbah Via. Ayo sini. Di mana ini bebas. Sarah, aku jangan kemana aja. Oke langsung kita share banyak nih guys. Muncul itu. Muncul. Ya, Muncul. ini ada hantunya ini. Masih bisa? Coba lihat dulu. Tuh guys, hasil guys. Mudah-mudahan muncul beneran ya. Semoga aja ketemu nih. Oke, langsung aja. Aku mau komunikasi dulu sama hantunya. Nih, air sucinya. Ya guys, nanti kita teliti gitu guys. Siapa tahu Via memang masang-masang sesuatu gitu yang saya nggak ketahui. Akhirnya bisa boom. Tadi keluar api ya kalau nggak salah tadi ya. Itu Via ngapain? Lagi komunikasi kayaknya. Ngapain kamu? Lagi komunikasi sama hantu. Dimakan kuenya katanya buat komunikasi. Ini tadi Beneran? hantunya pas Beneran? masuk ke sini. Beneran? Beneran? Iya. Oke. Kalian lihat nggak tadi di kamera? Ayolah guys, kita explore dulu sambil nunggu hantunya muncul ya. Walaupun saya sendiri nggak yakin sih hantunya beneran bakal muncul. Soalnya pendekatan yang saya pegang ini pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan sama sains. Dan juga banyak banget eksperimennya tentang hantu ini. Udah 100 tahunan lebih loh. Dan sampai sekarang belum ada tuh bukti yang kuat buat tunjukin perbedaannya. Tapi kalau fenomena orang lihat hantu itu beneran ada. Mereka nggak bohong. Dan ada penelitian secara ilmiah. Di next video kita bakal bahas tuh. Jadi tungguin video selanjutnya ya. Di sini saya malah guys, takut karena udah nggak kerawat itu, mungkin bukan nggak kerawat ya, lebih jarang aja ngunjungin. Takut ada hewan-hewan buas kayak ular. Tuh lihat aja tuh kuburannya aja di situ berumput banget tuh. Kasihan tidak rawat kuburannya.
Lalu kita duduk dulu kok. Ini mana? Abdul kedua. Ini kaget nih. Kejatuhan apa tadi dong mas? Lalang. Nge-vape tapi sehat nih. Bisa kamu Vi? Nyektek beneran. Werewolf. Dulu di sini bersih banget ya guys. Dulu sampai ada kucing, sekarang kotor. Iya ya, kucingnya udah hilang ya. Nah, ini tempatnya sama persis sama waktu itu ya. Kita juga duduk di sini waktu itu, dekat pohon. Waktu itu juga ada kucing di sini. Dia juga waktu itu jalan-jalan di belakang saya. Ada. Enggak lah, ini muncul beneran. Dan juga ini juga salah satu video yang sempat viral, ya viral sih. Lumayan videonya dapat tembus berapa itu? Oke, stop. Jadi tadi udah kelihatan tidak lebih maksudnya tidak hanya satu orang yang nemenin. Jadi lebih dari satu orang, ada 2 orang yang nemenin. Nah di situ cara mereka dalam membuat konten itu masih ada tipu dayanya. Untuk membuktikan hal mistis atau horor, hal yang gaib, diperlukan untuk niat. Ya, kalau niat kita untuk menantang, itu sama aja bohong. Makhluk gaib tidak mau. Bahkan jadi diri mereka itu jadi bahan keuntungan untuk manusia. Seperti itu guys. Satu video aja ya kita reaction, jadi udah cukup jelas dari cara dia mengucap atau berbicara, cara mereka menjelaskan sesuatu. Tadi juga mereka menjelaskan tidak bisa melihat hantu itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi mereka memakai ilmu sains seperti itu. Sebenarnya bukan ilmu sains guys, jadi ilmu agama dan ilmu dari alam. Ilmu alam itu apa? Kepercayaan. Kalau kita percaya tentang hal gaib, beriman kepada hal gaib, seperti dalam salah satu rukun iman, kalau mereka muslim pasti mereka percaya, dan kepercayaan itu tidak bukan lewat dari agama aja, tapi kepercayaan tentang leluhur kita juga. Contohnya seperti kayak orang Jawa itu percaya tentang namanya, kalau yang kelahiran itu weton Jawa. Jadi dalam penjelas di sini ada penjelasan kalau berdasarkan weton Jawa ini, jadi mereka ada yang bisa melihat hantu, ada yang tidak bisa. Jadi tergantung hantunya ini mau menampakkan dirinya kepada kita atau tidak, tergantung weton kita apa. Seperti contoh weton kita adalah gabungan dari 7 hari dalam seminggu. Contohnya misalnya Senin, Selasa, dan seterusnya. Dengan 5 hari pasangan Jawa, 5
Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perputaran ini seringkali berulang setiap 35 atau 7 kali 5 hari. Sehingga menurut perhitungan Jawa, hari lahir Anda akan berulang setiap 5 seminggu. Dan setiap hari kelahiran memiliki pengaruh masing-masing dalam menentukan sifat, karakter, dan nasib Anda. Makanya kebanyakan orang ada yang dijadiin untuk tanggal kebaikan atau menikah, terus buka usaha untuk mencari atau menolak bala juga bisa. Jadi tergantung tanggal kelahiran. Jadi kepercayaan, balik lagi kepercayaan. Jadi ada pantangannya juga guys. Jadi misalkan weton legi apa, pahing apa, pon apa, waga apa, kliwon apa. Jadi aku juga nggak tahu banyak di weton mana yang hantu-hantu atau hal gaib tidak berani menampakkan diri. Itu ada guys, cuma aku belum cari tahu juga, belum cari penjelasannya juga. Jadi sampai sini aja. Dan berikut juga ada tentang agama, yaitu dari berdasarkan Al-Quran atau yang telah difirmankan atau diharuskan untuk setiap umat muslim. Aturannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berdasarkan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ketiga, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada yang keraguannya padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan yang kedua itu ada Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-65. Katakanlah Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Berikutnya ada Quran surat Al-An'am yaitu surat ke-6 ayat ke-59 yang artinya berbunyi, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Jadi iman kepada yang gaib merupakan salah satu rukun iman. Bukan berarti kita percaya kepada Allah aja, ya Allah gaib, malaikat gaib, tapi makhluk-makhluknya juga ada yang gaib, seperti jin, iblis, dan juga setan. Setan itu berdasarkan cerminan kita. Jadi kebanyakan seperti ini guys, ada orang jahat. Aku punya cerita, ada orang jahat. Ini kisah nyata yang aku pernah baca bukunya. Jadi ada orang jahat, jadi dia tidak pernah diganggu oleh setan, yes. Tidak pernah diganggu oleh setan. Tapi setiap mereka melewati tempat suci atau masjid, seperti masjid dan musola, mereka selalu ditampakkan sesosok. Padahal pintunya itu terkunci, pintu masjid dan musola. Ini berdasarkan cerita di buku ya. Nah, mereka melihat sesosok itu sedang sholat guys, padahal pintunya dikunci. Dan mereka namanya penjahat kan, jadi tidak pikir panjang, ya udah lewat aja, tidak diambil pusing. Dan pada suatu ketika, ini singkat cerita, mereka sudah dapat dia sudah dapat hidayah guys, bertobat. Dan singkat cerita, dia sudah memasuki masjid itu, sudah melakukan sholat 5 waktu pada umumnya. Dan kebetulan pada subuh belum ada orang yang masuk atau mengurus persiapan untuk azan subuh. Orang ini
udah ke masjid duluan guys. Jadi menyiapkan nyapu, gelar sejadah, dan pintunya itu ditutup sama dia. Saat dia ingin persiapan untuk ngaji, untuk menjelang azan subuh, saat dia nengok ke belakang, tiba-tiba ada orang yang sholat guys. Padahal saat masuk dia itu sendiri. Lalu pintu dikunci lagi. Karena apa? Karena dia kan lagi prepare masjid tuh untuk jamaah-jamaah yang lain sebelum datang. Jadi dia nyapu dulu, ngepel dulu, terus gelar sejadah, terus mic-nya dites dulu kan, seperti itu, radio disetel, seperti itu. Nah, dia tidak, jadi dia percaya tentang adanya hantu saat ketika dia sudah tobat atau mendapatkan hidayah. Lalu dia cuek ke hantu itu guys, ke sosok itu. Dan anehnya, pas dia menoleh lagi ke belakang, sosok itu udah nggak ada guys. Jadi berdasarkan buku itu, kalau kita tidak mengganggu atau tidak berbuat sesuatu di tempat lain atau bukan di tempat kita, penghuni di tempat itu juga nggak akan mengganggu kita. Paling hanya menampakkan diri bahwa dia menunjukkan kalau tempat itu milik mereka, dan jangan merusak atau mengganggu keberadaan mereka. Jadi seperti itu guys. Jadi sama dengan halnya yang di dalam video ini, mereka itu sifatnya menantang guys. Jadi dalam bahasanya juga sudah salah. Jadi makhluk itu juga udah gimana ya, ya mungkin ada saatnya mereka menampakkan diri, mungkin di belakang kamera, gitu guys. Jadi udah banyak sih aku udah cerita tentang video ini ke teman-teman. Jadi mereka mengambil kesimpulan, teman-teman aku mengambil kesimpulan dari video ini, mereka hanya apa ya, biar viral aja sih bahasanya seperti itu. Karena dari suaranya mereka tuh kayaknya orang Jawa, tapi kok orang Jawa nggak percaya tentang hal mistis gitu. Padahal di Pulau Jawa itu kental dengan hal mistis ya kan, gaib. Jadi seperti itu guys. Jadi oh ya, lanjut lagi, ada juga yang namanya sedulur papat limo. Sedulur papat limo pancer sebagai arah, yaitu lor, kidul, kulon, weton, wetan, serta pancer tengah. Tengah adalah pusat kosmis atau semesta manusia Jawa. Arah kiblat ini juga terkait dengan perjalanan hidup manusia, yang hidupnya selalu ditemani juga oleh sedulur papat lima pancar. Sedulur papat yaitu Kawah, Getih, Puser, dan Adi, Ari, Ari. Sedangkan pancar adalah ego atau manusia itu sendiri. Ya kan, namanya egois, pasti lawannya diri sendiri. Lalu ada letak sedulur papat ini sejalan dengan arah kiblat manusia Jawa juga. Kawah berwarna putih berada di sebelah timur wetan witan. Ini yang mengawali kelahiran, dia pembuka jalan. Getih berwarna merah di sebelah selatan. Puser berwarna hitam di sebelah barat, dan Adi, Ari, Ari berwarna kuning berada di arah utara. Sedangkan yang di tengah adalah pancar, yaitu Mar atau Marti, yang keluar lewat Margahina
secara lahiriah. Jadi berarti itu sejak lahir, guys. Udah, jadi edukasinya atau reactionnya sampai sini ya dulu. Jadi balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Walaupun banyak orang yang berbeda pendapat atau berbeda opini kepada kita atau tidak sejalan sama kita, ya kita lebih baik percaya dengan diri kita masing-masing. Ya banyak sih yang mau aku jelasin, dari banyak banget kalau dari rumus orang Jawa ya kalau tentang hal mistis, tapi aku masih kurang paham. Mungkin di next video aku akan sama tim aku menjelaskan tentang hal ini, ya kan? Oke guys, sampai jumpa di Bagus Channel di next video selanjutnya. Goodbye, selamat malam.